ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di kajian malam Jumat. Insyaallah pemateri kita Al-Ustadz Kiai Haji Atian Ali MDai LCMA telah ada di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja kita buka ta'lim atau kajian pada malam hari ini dengan kalimat al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang akan disampaikan pada malam hari ini masih seputar tiket masuk surga bagian 2, ampunan Allah. Langsung saja yang kami muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Atian Ali MDai LCMA dengan segala kehormatan dan kesempatan diberikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tiket utama yang mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia ketika dia ingin memasuki surga Allah SWT, yaitu akidah, keimanan. Tanpa keimanan, maka tidak ada peluang sedetik pun bagi seorang manusia untuk memasuki surga Allah. Dan itu sangat masuk akal, ya, sangat wajar. Ya, bagaimana mungkin seorang menikmati surga padahal dia tidak mengimani Allah. Namun tiket ini baru menjamin seseorang untuk masuk surga. Tidak terancam kekal di neraka, tapi belum menjamin apakah dia harus mampir atau tidak di neraka. Mampir dan tidaknya seorang yang sudah memegang tiket utama ini, untuk tidak mampir dia harus memiliki 2 tiket lainnya, yaitu ampunan dan kasih sayang Allah SWT. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Al-Quran, seringkali kalau Allah sudah bicara surga, diakhiri dengan Innallaha ghafurur rahim atau kanallahu ghafuran rahimah. Bahkan di Quran surat Fussilat 32 sangat tegas sekali Allah menyatakan surga itu adalah nuzulam min ghafur rahim, anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa tanpa ampunan nggak mungkin manusia bisa langsung masuk surga? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang nanti bakal dihisab oleh Allah lalu ditimbang, itu kan seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Mulai dari usia akil baligh sampai saat sakratul maut.
Jadi bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Tapi kehidupan kita per detik. Dari 0 tahun sampai akil balik itu tidak ada hisab. Ya. Tidak ada amal, tidak ada dosa di situ, kosong. Gitu. Jadi makanya kalau ada orang meninggal dunia di usia sebelum akil balik, ya sudah pasti masuk surga. Itu. Yang bakal dihisab itu dari usia akil balik sampai sakatul maut. Jadi kalau misalnya akil balik itu 15 tahun, kalau ibu-ibu biasanya wanita lebih cepat ya. Katakanlah hampir 15 tahun itu, usia 15 tahun. Lalu meninggal usia berapa rencananya Pak? Ya, 70, 75, besok 75 lah. 75 berarti kurang 15, 60 tahun. 60 tahun itu kita akan dihisap oleh Allah. Per detik mata kita itu melihat apa saja. Telinga kita mendengar apa saja. Lidah kita sudah ngomong apa aja. Tangan kita sudah meraba, memegang, mengambil, memberi, melempar, menandatangani apa saja. Kaki sudah melangkah kemana saja, akal sudah, ya semua. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, ya kehidupan kita per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kira-kira tanpa ampunan Allah bisa nggak manusia masuk surga? Nggak mungkin. Jadi pantaslah kalau Allah menyatakan tanpa ampunan nggak mungkin manusia. Maka tiket yang kedua yang harus dimiliki oleh kita itu adalah ampunan Allah. Kalau bisa jangan sampai meninggal dunia sebelum ampunan Allah itu kita dapatkan. Nah, berbicara tentang ampunan berarti berbicara tentang dosa. Berbicara dosa, ada 2 jenis dosa manusia yang dinyatakan Allah di Al-Imran 135. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Jadi ada dosa yang tergolong dosa menzolimi diri sendiri. Zolimun li nafsih, menzolimi diri sendiri, menzolimi yang dimaksud dengan dosa menzolimi diri sendiri itu adalah perbuatan dosa seorang mukmin ya, karena melanggar aturan Allah, apakah karena tidak melaksanakan perintah atau melakukan yang dilarang. Tapi yang rugi hanya diri dia sendiri. Tidak ada pihak lain yang dirugikan. Makanya ketika Adam dan Hawa, saya tidak menyebut Nabi ya, karena pada saat beliau melanggar itu belum berstatus Nabi. Baru berstatus manusia pertama. Kalau sudah jadi Nabi nggak mungkin melanggar, karena sudah dimaksum. Ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah memakan buah khuldi, lalu mereka sadar dan bertobat. Apa tobatnya itu? Di Al-A'raf 21, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami berdua telah menzolimi diri kami sendiri. Nah ini masuk ke dalam kategori dosa menzolimi diri sendiri. Kenapa? Tidak ada pihak lain yang dirugikan. Lagi pula waktu itu memang belum ada pihak lain. Keturunan Adam belum lahir. Dengan karek duaan. Dan Islam tidak mengenal istilah dosa waris.
Yang makan buah huldi siapa? Adam dan Hawa. Saya boro-boro ngadahar buahna. Ningali buahna gitu. Makanya tolong Bapak Ibu jangan tanyakan pada saya ari buah huldi bentukna kawas kumaha, terus rasana kumaha, itu apa. Pernah ker di Mekah saya nanya ke tukang buah, buah huldi. Adon ambek sih tukang buah. Padahal saya teh maksudnya mah heureuy gitu ya, adon ambek. Jadi bagaimana mungkin saya harus memikul dosa dari sebuah perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Tidak ada dosa waris dalam Islam. Sangat jelas sekali Allah menyatakan di Quran surat An-Najm ayat 37. An la taziru waziratan wizra ukhra. Masing-masing orang tidak akan dituntut untuk memikul dosa orang lain. Tidak ada dosa waris. Tidak ada istilah hukum karma. Juga ada di masyarakat itu. Wah, ya macam hukum karma ya. Bahwa kolotnya gitu, jadi enak budaknya kayak gitu. Seolah-olah si anak itu mewarisi dosa orang tua. Nggak benar itu. Tapi kenyataannya di masyarakat sering terjadi seperti itu. Ya karena si anak hidup di lingkungan orang tua nukawas gitu. Coba ketika si anak itu lahir lalu diambil oleh bapak dan ibu lalu dididik oleh bapak dan ibu, insya Allah jadi budak soleh. Jadi tidak ada hukum karma dalam Islam. Bapak ibu sekalian pernah nggak terpikir begini? Kok bisa-bisanya ya Adam melanggar aturan Allah? Saya sempat dulu terpikir itu, Pak. Kan Adam itu diciptakan langsung oleh Allah, gitu. Jasadnya ditiupkan rohnya. Gitu. Siti Hawa juga jasadnya diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Gitu. Lalu mereka berurusan langsung dengan Allah, nerima aturan langsung dari Allah, tidak lewat perantara. Gitu. Langsung gitu berdialog. Gitu. Kok bisa gitu melanggar aturan Allah? Gitu. Akhirnya saya dapatkan jawabannya itu memang dalam Al-Quran dikatakan fanasia. Jadi Adam dan Hawa itu saat memakan buah huldi, mereka tuh lupa. Lupa kalau buah huldi itu dilarang untuk dimakan. Nah kok bisa lupa? Saking luar biasa gencarnya bisikan iblisin. Jika mabok gitu, bisikan iblisin. Sampai lupa. Nah dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, walaupun lupa itu tetap dosa. Ya, kalau misalnya ada orang lupa misalnya sholat umpama itu dosa anggar walaupun hilap. Lupa memakan yang diharamkan itu. Lupa punya istri itu dosa itu dulu. Lupa itu baru tidak menjadi dosa hanya pada masa Rasulullah SAW. Ini terungkap dalam hadis Rasul, Rufian ummati al-khata' wan nisyan wa mastakrahu alaihi. Di hadisnya jelas, Rufi'a an ummati. Diangkat, maksudnya si pena itu nggak dipakai nulis lah. Digambarkan malaikat itu duka malaikat nulisnya nggak naon tapi digambarkan dengan pena karena itu kebiasaan kita menulis pakai pena. Pena diangkat tidak dipakai nulis artinya tidak dianggap dosa perbuatan karena lupa, tidak sengaja, terpaksa. Tiga ini nggak ada dosa. Jadi
Katakanlah misalnya ada seorang muslim gitu, tetangga kita, 3 bulan nggak kelihatan sholat gitu. Pas kita tanya, saudara, sudah 3 bulan ini saya perhatikan saudara nggak kelihatan sholat ke masjid. Ya Allah, hilap saya. Nah, itu tidak berdosa. Malah nanti yang berdosa itu sebenarnya kita. Kenapa kita membiarkan dia sampai hilap ke sholat? Makanya kalau ada orang yang muslim tidak sholatnya, buru-buru diingetin, bisi hilap. Itu cina sama tuh hilap kan horeamnya kemadinya lah itu gitu. Bisi hilap itu ya. Si hilap itu. Atau seorang suami nggak pulang-pulang ke rumah selama 3 bulan. Ceritanya ku istri nata kamana wae kang 3 bulan leungit mani bejana. Ya Allah hilap ibu. Hari saya ngadon kanu itu gerak. Pantas asa barareda itu. Ini suami yang seperti ini berdosa nggak bu? Bu? Tidak berdosa, ada hilap. Cuman si suaminya sudah harus segera diperiksa di Jalan Riau 11. Mau di Bandung. Bener Kang, kamu teh dosa ngan wayahna urang pariksa geus bisi error gitu. Ari pikun piraku karek 50 tahun geus pikun. Tidak sengaja, bukan dosa. Jadi sering gitu ya kalau orang di hari raya Idul Fitri itu mohon maaf lahir batin, baik kesalahan saya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu berlebihan itu, Pak. Kalau tidak sengaja mah tidak perlu minta maaf. Udah bukan dosa itu. Dosa itu harus sengaja dalam Islam. Sengaja berbuat, nah itu baru dosa. Nah, itu terkahaja mah. Seorang istri berkata pada suaminya misalnya gini, Kang, seumur hirup saya can pernah ningali lalaki sagagah akang. Maksud si istri ingin menyenangkan hati suaminya. Di luar dugaan si istri, suaminya marah. Ambek salakin teh. Dan mana teh ngarasa teu gagah-gagah acan. Ya pasti pemajikan keur ngalelewe gitu. Pertanyaan saya, si istri berdosa tidak? Tidak, Pak. Masa niat si istri yang sangat mulia ingin menyenangkan hati suaminya malah jadi dosa? Tidak sengaja dia menyakiti, tadinya ingin menyenangkan, malah ingin menyenangkan hati suami. Ya kecuali kalau besoknya si istri mengulang lagi dan salakina ambak deh ya baru dosa itu. Gespuguh kan kamari ge ambak atuh. Terpaksa wanita yang diperkosa tidak berdosa. Kumaha ada ngalawan teu mungkin. Bisa mati mungkin. Terancam ya. Jadi dulu walaupun lupa, Nabi Adam itu lupa, ya tetap dosa. Tapi itu dosa menzalimi diri sendiri. Nah, termasuklah dosa menzalimi diri, contohnya apa? Dengan sengaja seorang muslim meninggalkan kewajiban sholat. Siapa yang menanggung dosa? Dirinya. Banyak aja tetangga tersolat terus kita harus ikut menanggung dosa. Iya, kalau kita paling meninggalkan kewajiban, mengingatkan, berdakwah. Nah, kita jadi berdosa karena meninggalkan kewajiban, bukan karena uh, menanggung dosa waris. Gitu. Menzalimi diri, meninggalkan kewajiban sholat, saum,
apalagi umroh, haji. Siapa yang rugi? Diri dia. Nah, proses untuk memperoleh ampunan untuk dosa jenis yang pertama ini relatif lebih mudah. Seseorang tinggal bertobat pada Allah. Jika taubatnya memenuhi syarat taubat nasuha, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, At-Tahrim ayat 6, yang diantaranya syaratnya itu sadar dia, menyesal. Seperti sadar menyesalnya Adam dan Hawa. Lalu kemudian memperbanyak zikir dan beristighfar. Al-Imran 135. Lalu berazam, berniat, bertekad untuk tidak melakukan lagi dosa itu di kemudian hari. Kemudian dia membuktikan dirinya benar-benar bertobat dengan beriman dan beramal soleh. Al-Furqan 70-71. Ini kalau beriman, kalau dia tobat dari kekafiran. Jadi tidak cukup dengan dia bertobat dengan memohon ampun pada Allah, tapi dia harus membuktikan dengan meningkatkan kesalehan dia. Gitu. Jadi kalau sebelum dia bertobat itu jarang dia tahajud, enak jadi rajin tahajud. Gitu. Jadi ada peningkatan lebih soleh dari sebelum, dan itu salah satu syarat untuk tobat nasuha. Maka insya Allah taubat dia akan diterima oleh Allah. Hapus. Dan untuk dosa jenis yang pertama ini, jika ibadah-ibadah pokok seseorang diterima oleh Allah, semua ulama sepakat, hapus dia. Seperti misalnya diterimanya saum Ramadan dia. Maka dosa jenis yang pertama ini hapus. Atau diterima ibadah haji. Itu kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, yang berat itu sebenarnya dosa jenis yang kedua, yaitu yang disebut dengan dosa fahisah. Apa itu dosa fahisah? Dosa fahisah itu perbuatan dosa seseorang karena melanggar aturan Allah yang rugi bukan hanya diri dia saja, tapi ada pihak lain yang ikut dirugikan. Kebanyakan jenis dosa itu di sini, Pak. Contohnya apa ya? Banyak. Mencuri, menipu, merampok, korupsi, membunuh, berzina, tadi memperkosa, menggunjing, memfitnah. Oh, ini semua masuk dosa fahisah. Untuk proses taubatnya lebih berat. Karena dia nambah lagi satu syarat. Syaratnya itu adalah sebelum dia bertaubat kepada Allah, dia terlebih dahulu harus menyelesaikan dulu dengan pihak yang dia zolimi. Nggak bisa dalam prinsip Islam misalnya begini. Seseorang dia menzolimi orang lain, misalnya pagi hari gitu. Dia tidak minta maaf. Atau hak orang itu tidak dikembalikan. Cuman malam dia bangun tengah malam lalu tahajud lalu dia berdoa. Ya Allah ampunilah dosa saya, tadi pagi saya telah menzolimi seseorang. Kira-kira kalau saya boleh bahasakan, Allah akan menyatakan selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zolimi. Kalau sudah selesai silakan kalau mau bertobat. Dengan dia bertobat, meminta ampun, meminta maaf kepada orang yang dia zolimi, menyelesaikan dengan pihak yang zolimi, belum tentu juga taubatnya diterima. Tapi itu menjadi satu syarat. Berat itu sebenarnya itu. Justru kebanyakan kita melalaikan masalah prinsip ini, Pak. Kan ada pertanyaan begini, Pak. Bukankah di dalam hadis Rasulullah SAW menjamin man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadan dan saumnya diterima oleh Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni
segala dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Sehingga di tanggal 1 Syawal itu kita menikmati Idul Fitri, kembali pada fitrah kesucian, bebas dari dosa. Kalau memang dosa kita sudah dihapus, terus untuk apa kita menyelenggarakan acara halal bihalal? Datang pulang ke kampung, mudik, khusus minta maaf, ada orang tua, mohon maaf lahir batin. Kan dosa sudah dihapus. Lalu untuk apa lagi kita minta maaf? Gitu. Yang disepakati oleh para ulama, yang dosa yang dihapus hanya dosa menzalimi diri sendiri, Pak. Adapun dosa fahisah, memang benar, dia juga akan dihapus oleh Allah tanpa dia bertobat lagi kepada Allah jika saumnya diterima. Asal urusan dengan orang yang dia zolimi sudah selesai. Maka harapannya setelah bulan Ramadan itu, setelah saum itu mudah-mudahan dosa menzolimi diri sendiri sudah dihapus. Dosa fahisah, ya menunggu sampai selesainya. Karena itulah kita kemudian menyelenggarakan acara halal bihalal itu. Karena itu saya termasuk yang dari dulu mendukung acara halal bihalal itu untuk dilaksanakan. Atau apalah namanya, penting mah acara nanti saling maaf-memaafkan. Gitu. Walaupun tentu saya punya catatan, Pak. Dalam catatan saya itu, acara halal bihalal kita selama ini teh dari tahun ke tahun, ya gitu-gitu kene, Pak. Dibuka ku MC, terus ada sambutan, pembacaan Al-Quran dan sari tilawah biasanya tuh. Terus sambutan nanti ketua panitia, sambutan nanti Pak RW, RT, Pak RW gitu, namun di masyarakat. Mau di kantor ada direksi atau naon. Lah gitu ceramah ya. Untuk ya setengah jam ke menang dilatih ceramah nah. Karena masih kena aya acara itu teh. Tapi ujung-ujungnya teh eta we teh lontong kari. Tingku naon eta lontong kari geus siga rumusnya itu teh aya we itu teh lontong kari teh. Itu lontong kari itu. Nah, sebelum lontong kari itu setelah ceramah tutup doa, biasanya unsur pimpinan berdiri di depan. Terus masyarakat mulai sesalaman. Itu lah mau di perusahaan-perusahaan besar atau di Pemda gitu, panjang itu antriannya. Tapi kata kaburu ngomong dan naon. Salaman gitu, ada karek ngomong seetik di tukang keserap, yo 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 yo, oi, party on day gitu. Nah, Nadine ya 0000 ya 00 gitu. Andai kata memang di antara yang sasalaman itu tidak ada dosa fahisah, ya sudah teu naon. Teu sasalaman ge teu naon. Teu ngomong minta maaf ge teu naon. Teu dahar lontong kari ge teu naon. Tapi kalau di antara yang sasalaman itu memang ada dosa fahisah, nggak bisa selesai hanya dengan itu. Sejauh yang saya bisa fahami dalam Islam, semua yang terkait dengan urusan hablum minan nas, itu harus dengan akad yang jelas. Mudah-mudahan saya benar ini menyimpulkan ini ya. Harus dengan akad yang jelas. Sekarang saya mau jual HP ini. Bapak Ibu ada yang mau beli? Kalau ada yang mau beli pasti nanya kan gitu. Merek naon? Merek iya. Itu second atau anyar? Second. Pernah rusak. Terus ayat cacat. Nah, saya jelaskan semuanya itu. Ayat cacat seetik dina ieu casingna.
Tapi pernah rusak kan? Henteu ari rusak mah. Terus rek dijual sabaraha? Sakitu mahal teuing, paling ge sakitu lah lamun hayang mah. Nya sok atuh ari kitu mah. Terjadi jual beli, akad jual beli itu kan. Harus jelas barang nu rek dijual teh naon, rek dijual teh sabaraha, kudu jelas. Cik saya nganjuk sabaraha, kudu jelas. Terus iraha rek dibayarna. Bahkan Al-Quran kemudian mengatakan, hadirkan 2 orang saksi, tulis kan itu, faktubu. Naon deui sok. Akad nikah kudu jelas. Saha rek nikah jeung saha. Maka wali akan mengatakan ijabnya itu, saya nikahkan saudara kepada Siti naon gitu. Siti naon? Ari Siti naon teh saha? Anak saya, anak kandungnya. Sebutkan anak kandung saya. Lain ya mah anak kandung batur. Nya sebutkan anak kandung saha. Anak kandung Pak Hasan misalnya. Terus mas kawinnya disebut di akad, disebutnya sebutkan mas dengan mas kawin sabaraha 5 kilogram emas. Kayak itu mas murni, mas naon? Mas murni, bisi lain mas murni. Sebutkan mas murni 5 kilogram emas murni. Dibayar kontan? Oh, kontan di mana? Dicicil. Sabaralila cicilna 40 tahun. Nya sebutkan. Dicicil selama 40 tahun. Tinggal ayeuna si calon mempelai pria mikir mahna tarima henteu ya. Berat mah henteu jadi, bisa terjadi kan? Nya sok lah, tarima saya menikah dengan Siti naon? Putri kandung Pak Hasan dengan mas kawin 5 kg emas murni dicicil selama 40 tahun. Kudu jelas. Maka memaafkan, ini masalah besar. Masalah selamat tidaknya kita nanti di akhirat. Masalah tiket untuk masuk surga. Masa tanpa akad? Saya minta maaf, Pak. Naon kesalahan dirinya? Nah, kudu dijelaskan gitu. Jelaskan. Supaya saya bisa memperhitungkan apakah saya akan memaafkan atau tidak. Bisi dirinya kesalahan gede teuing, saya mau dimaafkan misalnya. Nah, kenapa Islam membuat aturan seperti ini? Supaya jangan sampai ada orang itu suka berani menzalimi orang lain. Karena suatu saat orang yang dizalimi itu akan tahu, Pak. Kapan dia akan tahu? Ketika dia ingin bertobat pada Allah. Dia bertobat pada Allah, kata Allah, silakan selesaikan dulu urusan kamu dengan, ya dia harus mengaku kan, harus minta maaf. Saya mohon maaf ini ya. Kalau saya di keluarga saya gitu, hari raya gitu, istri, anak-anak saya datang nyalamin, minta maaf. Naon kesalahan dirinya? Saya tanya dulu. Ah, ayahnya, hari itu ayah nggak terkena minta maaf. Kenal minta maaf terhadap kesalahan yang tidak ada. Hari ayah jelaskan. Jelaskan naon kesalahan anak. Karena bisa saja terjadi begini kan. Dosa salaman tadi, salaman misalnya. Salaman 00 ya Pak ya, 00 ya. Ya siap 00, baris seseriane gitu 00 ya. Alhamdulillah, cek minta maaf. Terus yang memaafkan malah jadi rasa heran. Ya naon jangan dirinya mani atoh gitu. Lain kenapa Bapak ingat gak dulu 7 tahun yang lalu kalau nggak salah mah pernah menyebar fitnah tentang diri Bapak. Oh itu
Itu mau nggak mungkin saya lupakan, saudara. Supaya saudara tahu saja, gara-gara fitnah itu yang paling pertama hancur itu rumah tangga saya, Pak. Istri saya percaya betul dengan fitnah itu, lalu mengajukan gugatan cerai, entah bagaimana pengadilan mengabulkan. Istri saya cerai dan bawa anak-anak. Saya hancur. Yang kedua, hancur karir saya. Dipecat saya dari pekerjaan. Kunaon? Genep bulan tadi gawe saya. Nah, stres saya. Dirawat di Cisarua genep bulan. Makanya saudara, selama 7 tahun ini, selalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai saya mati sebelum kau temukan saya dengan siapa penyebar fitnah itu. Dalamun ayeuna misalnya aya di hareupeun namun teu dicekek ku sajelma eta. Kenapa saudara mengingatkan saya dengan cerita 7 tahun yang lalu itu? Iya kan tadi saya sudah minta maaf dan Bapak sudah memaafkan, bahkan kita sepakat 0-0 kan Pak ya. Ya kunaon gitu. Saya Pak penyebar fitnah itu tertuju. Mau bisa. Sugan talent didinya tuh bisa. Sudah lain kan. Setelah dia tahu belum tentu dia mau memaafkan. Makanya harus jelas. Pak. Terus kunaon dia jadi ngaharulang kieu Pak. Hah? Jadi kita ini kadang-kadang suka mengenteng-entengkan urusan gitu ya. Betapa tidak adil, Pak. Sekarang apalagi di media sosial, manusia enaknya orang, menyebarkan fitnah itu ya. Fitnah sebar, sekian, mungkin sekian ratus ribu orang membaca itu. Yang difitnah hancur di mata sekian ratus ribu, bahkan mungkin jutaan manusia itu. Sementara yang menyebarkan fitnah, sare, sare, di mana letak keadilan? Nah, pertanyaannya suka begini. Hubungan saya dengan orang yang saya zolimi, selama ini baik-baik saja. Andai kata besok lusa saya minta maaf dan saya mengaku, jangan-jangan akhirnya dia jadi benci pada saya. Resiko, makanya jangan suka menzolimi orang lain. Harus siap saja untuk dibenci dan sebagainya. Nah kalau tidak mau, ya jangan pernah menzolimi orang lain. Terus kumaha lamun ayeuna teu ngaku elah cicing minta ampun. Berarti dong taubat dari Allah ngegantung. Kata Allah selesaikan dulu. Nah orangnya sudah keburu meninggal sekarang yang dizolimi. Atau dia sendiri malah yang berbuat zolim sudah meninggal. Berarti selesai nanti di akhirat kata Allah, kata Rasul. Ketemulah dengan hadis Rasulullah SAW. Atadruna mahwal muflis. Tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Ada yang mendengar pertanyaan Rasul itu dengan logonya mengatakan, yang bangkrut pasti itu boga duit Rasulullah. Rasul tersenyum. Di akhirat nggak ada perlukan uang. Masa di surga mau menikmati surga kudu mayar? Makanya di neraka jelma disiksa kudu mayar. Nggak ada uang di surga di akhirat itu. Orang yang bangkrut itu orang yang berbuat zalim di dunia tidak diselesaikan. Maka nanti Allah yang menyelesaikannya di yaumil hisab. Gimana cara menyelesaikannya? Kata Rasulullah. Orang yang berbuat zalim itu harus membayar kezalimannya. Maka naon mayarna? Pakai amal dia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang berbuat zalim pada kita, kita udah punya tabungan, Pak. Di samping bersabar, kita harusnya bersyukur. Alhamdulillah, saya tabungan. Makin banyak orang yang menzolimi kita, makin banyak tabungan. Kalau orang itu tidak mau menyelesaikan. Nah sekarang dibayar oleh amal perbuatannya.
baru dibayarkan ke 10 orang atau ke 5 orang, sudah habis amalnya. Sementara yang dia zolimi 10 orang. Bagaimana nasib yang 5 orang lagi? Dosa yang 5 orang lagi, masing-masing diambil sesuai dengan kadar kezolimannya, lalu ditimpakan pada orang yang berbuat zolim. Kermah amalna habis, dosa batur ditimpakan ke manehna. Inilah manusia yang muflis, kata Rasulullah. Manusia yang bangkrut, bukan rugi. Muflis itu bangkrut. Bangkrut. Ya. Amal habis, dosa batur ditimpakan ke manehna. Bapak Ibu pernah nggak membaca hadis riwayat Dulaimi ya? Sitatun yadkhuluna nar qoblal hisab bisitatin. Ada 6 kelompok manusia dari umatku, kata Rasulullah, yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Nah, bisa. Kan umat Rasul berarti muslim. Piraku teboga amal setik-etik acan. Ya ayah beren amal mah. Nah, masuk neraka tanpa hisab. Dosana loba teuing, percuma dihisab ge. Yang paling pertama disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu siapa? Al-umara bil jur, para pemimpin karena kezalimannya. Bapak Ibu membayangkan nggak sekarang ini? Seorang pemimpin berbuat zalim pada 1.000 orang. 100.000, sejuta, 100 juta. Rek kumaha mayarna. Aduh ya Allah, sayang ya nilai-nilai Islam ini sudah jauh terpisah dari kehidupan kita umatnya itu. Andai kata setiap muslim menyadari ini, siapa orang berani menzolimi orang lain? Bakal panjang namanya. Sudah berlaku di dalam hukum syariat Islam, hukum yang dilaksanakan di dunia menyebabkan proses taubat itu akan didapat dengan mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hukum di dunia, ya jadi masalah. Saya ambil contoh begini. Dulu ada 2 hukum zina rajam terjadi dilaksanakan di zaman Rasul. Dua-duanya karena pengakuan. Si yang berzinah itu datang ngaku ke Rasulullah. Bukan karena tuduhan atau bukan karena ya, tapi karena dia datang ngaku. Yang saya baca panjang itu dalam hadis itu seorang janda, seorang wanita janda. Dia datang menemui Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, Rasulullah, saya telah berzina. Kan berzinah ini harus hati-hati ya, nggak boleh kita melemparkan tuduhan zina. Kenapa tidak bisa dilaksanakan berdasarkan kesaksian? Susah. Seorang suami, ini sebelum saya lanjutkan tadi ceritanya. Seorang suami, kalau dia menuduh istrinya berzina, atau sebaliknya istri menuduh suaminya berzina, dalam Islam, itu harus disertai dengan 4 orang saksi. Jadi misalnya istri menuduh bahwa suami saya telah berzina, maka dia harus menghadirkan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang menyaksikan bahwa betul suaminya itu telah berzina. Yang dinamakan zina itu sudah betul-betul terjadi hubungan yang hanya bisa dilakukan oleh suami istri. Kalau misalnya si istri menemukan suaminya berada dalam satu kamar di hotel gitu dengan seorang wanita, duaan di kamar gitu. Belum bisa jadi saksi. Wah, meren duaan di kamar dengan papelong-pelongnya gitu, meren gitu. Ngobrol papelong-pelong terus ngadongeng naon. Dan nggak tahu.
kita. Ini harus betul-betul menyaksikan terjadi hubungan. Kan susah, Pak. Menghadirkan 4 orang saksi ningali pisan. Mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Kan susah. Jadi nggak bisa sama sekali istri menuduh suaminya berzina atau suami menuduh istri. Bisa. Kalau tidak bisa menghadirkan 4 saksi, diganti dengan 4 kali sumpah. Kan itu. Pernah nggak baca hukum li'an? Jadi si istri misalnya menuduh, suami saya telah berzina. Kata hakim, ada 4 saksi? Tidak ada. Siap bersumpah? Siap. Silakan bersumpah. Demi Allah, suami saya telah berzina. Demi Allah, suami saya telah berzina 4 kali. Yang kelimanya, dia harus bersumpah, demi Allah, jika saya bersumpah bohong, saya siap menerima laknat kutukan dari Allah. Kudu gitu. Ini jangan sembarangan ini ya. Hati-hati kalau kita jangan sampai sembarangan menuduh. Wah, resikonya besar itu. Nah sekarang si suami, bagaimana dengan tuduhan si istri? Kalau dia misalnya menerima, ya sudah, berarti benar tuduhan itu. Tapi kalau dia menolak, dia harus bersumpah juga. Demi Allah, saya tidak pernah berzina sebagaimana yang dituduhkan oleh istri saya. Demi Allah, 4 kali. Yang kelima, sama. Demi Allah, kalau saya bersumpah bohong, saya siap menerima laknat kutukan dari Allah. Harus begitu. Itulah sebabnya hukum ini disebut li'an. Karena saling melaknat, Pak. Nah, kalau sudah begini, gimana? Kalau tadi suami tidak berani sumpah, berarti benar, kan? Tapi kalau berani sumpah lagi, jadi sahanu benar itu. Hakim nggak bisa mengambil keputusan siapa yang benar, dua-duanya sudah bersumpah. Maka dalam Islam, mereka harus bercerai untuk selama-lamanya. Nggak ada rujuk. Cerai untuk selama-lamanya. Lalu, cerai untuk selama-lamanya dan ini diumumkan pada masyarakat bahwa mereka sudah li'an, sudah cerai untuk selama-lamanya. Masyarakat silahkan menunggu siapa di antara mereka yang bohong sumpahnya. Pasti laknat Allah akan segera turun. Oh, berat, Pak. Makanya nggak boleh sembarangan kita melempar tuduhan, apalagi menyebarkan, oh si ini itu berbahaya, itu ada resiko itu secara hukum. Maka tidak pernah ada hukum rajam, hukum dera di zaman Rasulullah kecuali karena pengakuan. Dua-duanya pengakuan. Yang diantaranya yang saya baca itu panjang ceritanya, seorang janda datang menemui Rasulullah. Rasulullah, saya telah berzina. Si wanita ini sadar, Pak. Akibat dari pengakuan ini, karena dia janda, dia pasti dirajam sampai mati, Pak. Kalau gadis atau perjaka kan hanya dera 100 kali. Tapi kalau janda atau duda atau berstatus suami atau istri yang berzina itu dirajam, lempar batu sampai mati. Dia datang membuat pengakuan itu di hadapan Rasul dengan resiko itu. Rasul tidak langsung menerima pengakuan itu. Ya bertanya, dia bilang, Rasul bertanya mengatakan pada istrinya, Ummu Salmah. Ummu Salmah dekati mulut wanita ini. Adakah bau khamar? Badan kermabok, bisi kermabok. Kata Ummu Salmah, tidak ada. Tidak ada sama sekali aroma khamar. Berarti itu kermabok gitu. Rasul bertanya lagi pada si wanita itu. Apakah kamu sedang punya masalah dalam keluarga, stres gitu? Tidak ada, Rasulullah. Masalah saya cuma satu, saya telah berzina. Pulang kamu, kata Rasulullah. Suruh pulang. Namun batur memberinya istitah balik itu, saya balik gitu. Atau ayah gitu. Ini enggak, besoknya dia datang lagi menemui Rasulullah. Rasulullah, jadi saya harus bagaimana? Saya telah berzina, Rasul. Dan saya yakin sekarang saya berbadan 2, hamil. Dari perzinahan itu.
Nah, kalau sudah hamil gitu, Rasulullah sudah yakin. Karena nggak mungkin ada seorang wanita janda bisa hamil kalau bukan karena berzina. Baik, kata Rasulullah, tunggu sampai anakmu lahir. Ini kan dirajam sampai mati, apa dosa si anak harus ikut mati? Maka ketika dia sudah melahirkan, dia bawa bayinya ke hadapan Rasulullah. Rasul, saya sudah melahirkan. Yang akan menyusui anak ini siapa? Ya nggak ada Rasulullah kecuali saya. Bisakah kamu menyewa wanita lain untuk menyusui? Mana sanggup saya Rasulullah? Nggak sanggup saya. Kalau gitu susukan dia. Sampai bisa disapi. Menyusui sampai menyapih itu haulaini kamilain 2 tahun. Setelah anak itu disapih, dia bawa lagi anaknya itu menemui Rasul. Rasul, anak sudah saya sapih. Lalu siapa yang akan menjadi walinya? Yang akan mendidik dia, melindungi dia, bertanggung jawab untuk membesarkan dia? Pamannya Rasulullah, siap. Panggil pamannya. Panggil pamannya. Siap kamu untuk mendidik anak ini? Menjadi wali untuk anak ini? Bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidiknya? Siap, kata pamannya. Nah, kalau gitu sudah selesai, kata Rasulullah. Siapkan lubang, kata Rasulullah pada para sahabat. Dibuat lubang. Ditanamlah badan wanita ini setengahnya. Jadi eksekusinya itu kurang lebih 2,5 tahun. Dari mulai pengakuan, jadi bukan langsung dieksekusi. Ditanam separuh badannya itu. Silakan lempari pakai batu, kata Rasulullah. Yang paling bersemangat melempar wanita itu Khalid bin Walid, panglima perang Islam ya. Yang dulu panglima perang musyrikin itu. Masuk Islam, dia diangkat jadi panglima perang Islam. Dengan jarak yang dekat, dengan batu yang cukup besar, dia lempar kepala itu sampai wanita itu sampai pecah. Rasulullah SAW melihat dari kejauhan. Ya. Khalid pun dipanggil. Lalu nasihat Rasul kemudian, mahlan ya Khalid. Lain kali tidak boleh begitu Khalid. Pelan-pelan. Bahkan sebelum kamu melemparkannya, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru kamu melemparkannya. Karena hanya kalimat sebaik itulah yang harus kamu ucapkan untuk seorang wanita ahli surga seperti dia. Ahli surga. Proses hukum di dunia sudah dia jalankan. Dia mengerti bahwa kalau ingin taubatnya betul-betul diterima, yakin diterima oleh Allah, hukum di dunia harus jalan. Nah itu yang saya katakan tadi, dosa fahisah itu selesai dulu urusan di dunia dengan orang yang dia zolimi, baru taubat itu bisa diampuni oleh Allah. Jadi, tuh jadi sepi jadi enggak. Ini sepi. Jadi judulnya kita ganti saja malam ini. Ngahulang, Pak. Ngahulang gitu. Ngahulang judulnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya marilah ke depan kita berhati-hati, Pak. Dalam kita berucap, bersikap, bertindak, mengambil kebijakan, keputusan. Jangan sampai semua itu berakibat orang lain terzolimi. Panjang dongengnya. Kita mau ngaku ada masalah di dunia, tengaku bisa bangkrut di akhirat. Tapi kalau itu sudah terjadi, ya lebih baik kita menanggung resiko di dunia daripada harus bangkrut di akhirat. Nah, terakhir saya ingin kita merenungkan ini, Pak. Bayangkan, Pak, bayangkan kalau yang dizolimi itu malah justru orang yang harusnya paling kita cintai setelah Allah dan Rasulnya. Siapa? Kedua orang tua kita, Pak. Wah, ini lebih berat lagi, Pak. Rasul sudah mewanti-wanti, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak, dan itu benar menurut Allah,
jangan harap anak itu akan pernah mendapat ridha Allah. Dan itu nggak bisa selesai hanya dengan anak datang lebaran gitu. Minal aidin wal faizin, mohon lahir batin, maaf lahir batin ya Pak ya, Bu, mohon lahir batin. Harus ada jelas ijab kabulnya. Misalnya si anak mengatakan pada ayahnya, ayah, seingat saya 4 kali saya pernah berbuat dosa pada ayah. Pertama, saya dulu pernah melakukan ini. Yang kedua, saya pernah berbuat itu. Yang ketiga, saya pernah ini. Tolong ayah, ikhlaskan, maafkan kesalahan saya. Sampai si ayah mengatakan untuk 4 kesalahan yang kamu sebut tadi, nah, saya sudah ridho memaafkan dunia akhirat. Baru kita aman di hadapan Allah. Ibu, saya pernah 3 kali bersuara lebih tinggi dari ibu. Bahkan pernah 1 kali di antaranya saya membentak ibu. Tolong ampuni ibu. Sampai ibu kita mungkin mengatakan, betul nak, ibu pernah sakit hati. Luar biasa sakit hati ibu. Apalagi kamu waktu membentak ibu. Sakit rasanya hati ibu itu. Tapi karena kini kamu sudah minta maaf, kamu sudah menyesal, kamu sudah sadar, kamu sudah minta maaf, saya maafkan. Baru kita bisa tenang di hadapan Allah. Sebelum Allah menakdirkan yang lain. Katakanlah, orang tua kita keburu meninggal dunia. Lalu kita mau apa? Mau datang ke kuburannya, terus rek naon? Mau menjerit-jerit di sana, mau nangis-nangis di depan kuburan, apa gunanya? Orang tua kita sudah berada di alam barzah, bukan di kuburan. Dan kita tidak akan pernah mendengar apakah orang tua kita itu ikhlas atau tidak memaafkan. Terus bagaimana kalau ini sudah kadung terjadi? Kata Rasul hanya tinggal 1 harapannya. Si orang yang berbuat zolim itu, si anak misalnya, dia harus berusaha untuk menjadi anak yang soleh, menjadi orang soleh. Kalau dia sudah soleh, maka jangan pernah berhenti dia untuk mendoakan orang tuanya itu. Mudah-mudahan doa dari si anak soleh untuk orang tuanya itu bisa menebus dosa dia yang dulu belum dimaafkan. Hanya itu harapannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, mudah-mudahan ke depan kita semakin berhati-hati gitu ya. Kenalah batu rumah gitu. Saya kadang-kadang melihat orang itu ya, ya Allah, wawanianan gitu ya. Seorang koruptor itu dia menzalimi berapa juta rakyat. Wah, menyelesaikan itu. Yes. Nekat itu ya orang-orang itu. Kalau dia paham tentang aturan Islam, berat sekali itu untuk mereka itu ya. Ya mudah-mudahan kita ke depan lebih berhati-hati lagi. Dan kalau kita dalam posisi sebagai orang tua, anak jelas durhaka, boro-boro ngaku, sadar, menyesal, kan gitu ya basa-basi, minal aidin wal faizin. Kalau kita sebagai orang tua sayang pada anak, kasih tahu, nah, kamu tuh pernah melukai perasaan ibu. Belum pernah sekalipun kamu menyatakan menyesal, minta maaf atas perbuatan kamu yang menyakitkan itu. Bisi besok lusa ibu keburu dipanggil oleh Allah, bisi rek minta maaf gitu. Buru-buru ikrarkan. Terus saya orang ngahulang lebih ka dia gitu. Jadi tinggal 1 tiket lagi ya. Tinggal 1 tiket lagi kita bahas. Yaitu tiket bagaimana kita bisa memperoleh kasih sayang Allah untuk melengkapi tiket-tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada yang
ditanyakan atau didiskusikan? Enggak? Ya. Assalamualaikum. Pada masa dulu, Pak, masa sebelum Islam, perbudakan ini memang luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan beberapa di antara yang masuk Islam itu tadinya adalah budak, termasuk Bilal, ya, muazin di zaman Rasulullah SAW. Islam hadir untuk menghapus perbudakan itu. Menghapus perbudakan itu. Salah satunya itu. Dan berhasil. Dunia mengakui itu, Pak. Mengakui. Karena itu tadi. Dengan kalau dia ini si budak, maka bebas si budak itu. Atau kifarat. Salah satunya. Misalnya dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dengan sengaja. Berdekakan budak gitu kan. Jadi ada, tetapi kan tidak hanya itu, Pak. Itu hanya untuk menghapus budak. Andai kata perbudakannya tidak ada, dia beralih pada hukum yang lain, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi fakir miskin makan 60 itu. Jadi tentu sekarang sudah tidak ada perbudakan itu. Perbudakan itu sudah tidak ada, maka sudah tidak perlu lagi dijalankan lagi itu kifarat itu, tinggal menuju kifarat berikutnya gitu. Itu puasa misalnya 2 bulan berturut-turut. Jadi perbudakan itu sudah berhasil dihapus oleh Islam. Jadi tidak berarti yang dalam Al-Quran itu harus berlaku selama-lamanya, Pak. Berarti budak itu harus ada sampai kiamat, enggak gitu, Pak. Memang Islam datang untuk menghapus perbudakan itu. Di zaman Rasulullah saja sudah berhasil itu, perbudakan itu dihapus. Terus yang kedua, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Takwa itu tingkatannya lebih daripada hanya sekedar beriman. Tetapi untuk orang bertakwa dia harus beriman. Jadi yang dituntut oleh Allah di dalam ayat itu tidak cukup beriman. Tetapi dia harus bertakwa. Ya pertanyaannya kenapa harus disebut lagi imannya kan itu ya. Tingkatan takwa itu belum tentu bisa dicapai oleh semua orang. Kalau kita lihat kriteria takwa itu di awal Al-Baqarah, di Al-Imran 133, 135, atau ayat 7, Al-Maidah ayat 5. Kriterianya yang mendasar aja hampir 15-an. Yang belum tentu setiap orang itu bisa memiliki seluruh kriteria itu. Jadi nanti Allah akan menilai keimanan dan kadar ketakwaannya berapa gitu ya. Tingkat ketakwaan itu. Mungkin dia belum sepenuhnya bertakwa. Dan nanti Allah yang menilai itu. Tapi yang pasti orang yang beriman itu belum tentu dia sampai pada tingkat takwa. Tapi orang yang takwa, salah satu syaratnya adalah dia iman. Jadi, maka disebut itu iman dan bertakwa. Jadi iman dan mewujudkan keimanannya itu dalam wujud takwa itu. Itu takwa itu ya termasuk tadi itu. Memohon ampunan pada Allah dari perbuatan dosa. Orang yang beriman berdosa, untuk bertakwa dia harus taubat. Kan begitu, Pak.
Orang yang beriman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah min rabbikum dan surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa itu orang iman yang pernah berbuat dosa, tapi dia segera minta ampun pada Allah. Orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra, yang mau menafkahkan sebagian hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi orang yang betul-betul sudah mengislamkan dirinya secara kafah, nah, baru dia disebut takwa itu. Nah, kepada mereka itulah, kan sekarang gini Pak, mudahnya mungkin saya jawab begini. Lamun berdasarkan pengakuan, kurang lebih 88 atau 90% bangsa Indonesia itu beriman. Ya kan Pak? Kan Muslim semuanya itu beriman. 90%. Tapi kunaon hidup kita manikia. Pada janji Allah, Allah akan memberikan berkah dari langit dan bumi. Gitu. Pasti hidup kita bahagia luar biasa. Kunaon nyata can bertakwa apa? Hari beriman apa beriman kan dan bertakwa. Kehidupan kita tidak benar-benar menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya itu bedanya mungkin. Ada yang lain? Ya. disebutkan waman sanna fil islami sunnatan sayyatan fa'amidah biha kana alaihi rizqa wa rizqu man amila bihi la yanqusu min awzarihi. Ya, itu bukan waris, Pak. Jadi kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik atau mengajak orang berbuat tidak baik, lalu orang itu melakukan perbuatan yang tidak baik, maksiat, dia menjadi berdosa karena memberi jalan atau melakukan perbuatan yang maksiat itu. Ketika saya mengajak orang kepada kebaikan, saya ajak dia sholat, akhirnya mau sholat, saya mendapat pahala. Saya mendapat pahala seperti pahala yang dia lakukan itu karena saya punya saham di situ, punya saham dari kesolehan dia karena saya pernah mengajak, gitu. Sebaliknya gitu, ketika seorang mengajak kepada melakukan perbuatan maksiat, lalu orang itu berbuat maksiat, dia ikut mendapat dosa, bukan mewarisi, Pak. Dia berdosa karena mengajaknya itu, bukan mewarisi dosa orang itu. Kalau dosa waris makia, dia sama sekali nggak punya andil apa-apa, jol-jol menang warisan begitu. Nah, itu dosa waris. Dia nggak punya andil apa-apa gitu kan. Misalnya seperti saya katakan tadi. Saya, nauzubillah, jangan saya ya. Seseorang menyediakan tempat untuk berzina. Orang lain pada berzina. Maka dia harus menanggung itu dosa itu karena dia yang memberi jalan. Walaupun dia tidak pernah berzina, dia sudah memberi jalan. Nah kalau ada orang berzina, saya memberi jalan, tidak naon. Biar aku tiba-tiba saya harus menanggung dosa, kan tidak. Itu kalau saya harus menanggung itu namanya dosa waris. Saya nggak ada andil apa-apa. Dosa waris itu berarti tidak ada andil dia sama sekali. Kalau ini jelas ada andil. Jadi kalau dosa waris itu jol-jol menang warisan lah gitu tah. Menang warisan dosa gitu. Bari dia tidak punya andil sama sekali dalam terjadinya perbuatan dosa itu. Ya seperti saya contohkan tadi, yang memakan buah khuldi, Adam dan Hawa. Bagaimana kita jadi mewarisi? Nggak ada. Ngadaharna hente, ningalina hente. Tapi kalau misalnya harita
Saya yang nyodorin buah, misalnya ya Maya, saya yang nyodorin buah ke Nabi Adam, saya buah, nah, saya ikut berdosa. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ya itu. Di ayat An-Najm itu juga sama, Pak. Wa an laisa lil insan illa masa. Sama, amal perbuatan juga tidak bisa diperoleh kecuali oleh yang berbuat. Makanya saya termasuk yang tidak sependapat. Misalnya sekarang ada orang berkurban atas nama almarhum. Ini saya kurban atas nama almarhum orang tua saya. Boleh gitu? Loh, pan eta ayatnya wa an laisa lil insani illa masa. Tidak ada seorang bisa mendapatkan pahala kecuali apa yang dia perbuat. Almarhum berniat tidak? Ente. Berbuat ente? Ente. Jadi bagaimana bisa dapat pahala? Sementara orang yang berbuat saja belum tentu dapat pahala lamun teu niat. Innamal amalu ieu mah niat ente, berbuat ente, jol-jol menang pahala gimana? Jadi sama tadi, dosa juga tidak ada warisan, amal juga tidak bisa diperoleh oleh orang lain kecuali oleh yang berbuat. Yang berbuat yang mendapat pahala dari amal perbuatannya, yang berbuat yang akan menanggung dosa dari dosa yang dia perbuat. Jadi nggak ada bisa ngirim-ngirim amal, nggak bisa juga waris-waris dosa. Ini sekarang lagi musim haji, Pak. Ayah badal haji. Nah, saya termasuk yang tidak sependapat, Pak. Kenapa? Sekarang maksudnya ngabadalan haji teh kunaon? Almarhum can haji. Oke, sekarang kita telusuri hukumnya. Almarhum tidak haji selama hidupnya. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, almarhum memang tidak mampu. Atau teu wajib. Berarti itu dosa almarhum teh. Nah, jadi sekarang kewajiban jadi jatuh kepada orang yang hidup. Pan almarhum sendiri tidak wajib. Pan manistata ilaihi sabila kan itu. Dia tidak wajib, berarti tidak berdosa. Aman itu almarhum itu. Almarhum teh mampu sebenarnya mah. Tapi unggal diajak haji, ayo tahun hareup. Tahun harapna, ayo haji. Ke tahun harap, cek saya tahun harap. Terus saya tahun harap, maut. Dosa enggak dia? Dosa. Nah, apakah dosa itu bisa diwarisi? Nah, itu. Andai kata dosa haji bisa diwarisi, ya almarhum teh di samping teh haji, teh sholat di 40 tahun, 30 tahun teh puasa, bisa harus diwarisi juga. Enggak ada dosa waris dalam Islam. Apalagi nanti ketemu hadis iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Nah itu ya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa yang sudah terputus amal perbuatannya kata Rasul. Jadi yang bermanfaat doanya. Jadi kalau mau anaknya bisa haji, ya hajilah si anaknya. Usahakan supaya dia mabrur, supaya doanya makbul. Si orang tuanya mah cuma butuh bukan dihajikan. Butuh anaknya itu berdoa lagi tawaf itu di depan multazam misalnya, ya Allah ampunilah dosa almarhum ayah saya, ibu saya, masukkan keduanya ke dalam surga. Lalu kata Allah, karena kamu anak soleh, saya kabulkan. Selesai, Pak. Orang tuanya sudah pasti masuk surga. Orang tuanya bukan butuh dihajikan, butuh doa eta. Nah, maka si anaknya yang harus soleh. Si anak yang berkurban, si anak yang bersedekah supaya soleh, si anak yang berbuat amal supaya doa untuk orang tuanya dikabul. Kira itu ya Pak ya. Ada yang lain? Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya supaya optimisnya diisi Pak. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahil ladzina jahadu minkum. Oh ya, nah, harus jadi mujahid kita. Mujahid itu artinya berusaha sungguh-sungguh secara optimal menjalankan syariat Allah. Dia harus sungguh-sungguh berjuang itu mati-matian. Wa ya'lamas sabirin sampai dia karena orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu pasti banyak cobaan. Makanya di dalam ayat yang lain tuh am hasibtum an tadkhulul jannah walam ma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad darra wa zulzilu. Ah, hatta yaqula rasul wal ladzina mau mata nasru sampai begitu, Pak. Lihat para nabi, para sahabat dulu sampai mereka itu mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan? Begitu beratnya mungkin. Gak mungkin doa itu sampai diucapkan kecuali sudah saking beratnya ujian dan cobaan itu. Kita ingin masuk surga, kita ingin santai gitu. Lain santai. harus berjuang. Harus berjuang. Ya mudah-mudahan kita nggak seberat yang harus dihadapi para nabi kita, tapi pasti harus berjuang. Berjuang untuk sholat saja kata kita perlu perjuangan kan Pak ya. Untuk mau sholat saja untuk berjuang itu. Untuk sampai sholat kita bisa khusyuk, oh itu juga perlu perjuangan. Kayak semuanya perlu dengan perjuangan. Perlu sabar gitu. Makanya Pak, ya ini bukan untuk pesimis, kita justru menyampaikan ini supaya kita punya target untuk optimis gitu. Kita kuatkan iman, kita peroleh ampunan itu, nanti kasih sayang Allah. Untuk kita optimis sebenarnya. Ya kalau kita lihat di Al-A'raf 179, memang Allah sudah menyatakan, memang hanya sedikit yang bakal masuk surga itu. Dibanding yang masuk neraka. Baik dari kelompok jin maupun manusia sama. Jin juga sarua Pak. Lebih banyak yang masuk neraka daripada masuk surga itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit lah Pak. Siraku, insya Allah lah, insya Allah. Optimis Pak. Sebelum kita tutup mungkin dari ibu-ibu ada? Atau dari bapak-bapak satu lagi kalau ada? Ya, kalau nggak ada, baiklah kita akhiri. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan pada kita, semangat untuk menjalani kehidupan ini di jalan yang diridhai Allah. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan kita, bisa kita dapatkan juga ampunan Allah, dan mudah-mudahan juga kasih sayangnya, sehingga kita termasuk yang sedikit yang berhak menikmati surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz yang telah memberikan pencerahan ceramah kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan diberikan kekuatan untuk senantiasa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian atau taklim pada malam hari ini dengan kalimat alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.